Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan presentasikan mengenai Big Data. Baik, pembahasan kali ini adalah membahas mengenai 14 chapter mengenai Big Data yang dibagi, kalau kita merujuk ke buku Bill Schmarzo, ini dibagi menjadi 4 section, yaitu part 1 adalah Business Potential of Big Data, part 2 Data Science, chapter atau part 3 adalah Data Science for Business Stakeholder, dan part 4 adalah Building Cross Organizational Support. Nah, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih Big Data itu. Big Data adalah volume data yang sangat besar yang tidak dapat diproses dengan perangkat tradisional, yang mana Big Data ini memiliki beberapa karakter, yaitu volumenya yang besar, kemudian eh, kecepatan untuk di-generate atau di-update yang tinggi, memiliki banyak macam variasi, kemudian memiliki veracity atau data akurasi, memiliki eh, fungsi atau manfaat. Kemudian big data itu juga harus memiliki validity, yang mana validity itu terdiri dari kualitas, governance, master data, manajemen, dan jumlahnya banyak. Kemudian memiliki variability, antara lain dynamic, evolving behavior, dan di dalam data source-nya. Dan big data ini juga memiliki lokasi atau venue, ada vocabulary, dan juga vagueness atau uh, sedikit kebingungan ya, atau data atau arti dari big data dan tools yang digunakan, umumnya seperti itu. Jadi memang kan jumlahnya banyak, besar, dan seterusnya, sehingga terkadang kita juga bingung ini big data atau bukan gitu ya. Makanya kita harus melihat karakter-karakter berikut ini. Nah, kita dimulai dari big data business mandate ya. Big data bukan sekedar teknologi, melainkan mandat bisnis yang krusial untuk mendorong transformasi fundamental dan pemanfaatan data untuk keunggulan kompetitif. Nah, hal-hal penting yang ada dalam Big Data Business Mandate adalah strategic imperatif, yaitu Big Data ini bukan tugas IT, tapi merupakan strategi bisnis yang dapat meningkatkan performansi atau bahkan keuntungan bisnis. Kemudian ini harus di-lead oleh pemimpin, karena akan lebih efektif jika dilakukan top-down, dan tentu saja dengan adanya big data ini bertujuan menciptakan nilai, optimisasi, dan juga ujungnya monetisasi atau keuntungan, ya. Dan eh, big data ini memiliki eh, maturity model, antara lain eh, ya tahapan kematangannya terdiri dari proses monitoring terlebih dahulu. Dari monitoring maka akan ada insight. Hasil insight tersebut akan diketahui mana saja yang bisa dioptimisasi, lalu hasilnya dimonetisasi, dan kita rubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Dan untuk big data sendiri ada mindset dan operating model shift, antara lain dari teknologi menjadi transformasi bisnis, dari BI menjadi data science, warehouse menjadi data lake, deskriptif menjadi prediktif, dan preskriptif, dan menjadi kolaborasi. Nah, tingkat kematangan big data ini bertujuan untuk mengukur efektivitas organisasi dalam mengintegrasikan data dan analitik ke dalam model bisnis, membantu organisasi memahami transformasi big data, dan organisasi dari mana dan bagaimana menciptakan value baru. Dan big data ini memiliki value driver, yaitu akses ke seluruh data detail pada level paling granular, integrasi data dari yang bersifat unstructured, baik internal perusahaan maupun eksternal, prediktif analitik yang dapat mendemonstrasikan pola unusual dan outlier.
Area besar Big Data antara lain internal optimisasi, eksternal monetisasi, dan juga data monetisasi. Dan lesson learned dari kematangan model dari Big Data itu mulai dari proses internal. Dari situ kita akan mendapatkan insight dan eh, perubahan budaya yang memanfaatkan data atau data driven merupakan satu hal yang wajib. 5 tahap dari kematangan model Big Data, yaitu dimulai dari business monitoring, antara lain mulai dari pelaporan histori, KPI, SLA, performansi. Nah, setelah dilakukan pelaporan, maka hasilnya dapat dianalisis untuk menjadi insight yang dapat bermanfaat bagi bisnis dan performance. Dari situlah eh, setelah mendapatkan insight, maka kita bisa memperoleh input untuk melakukan optimisasi, dan dari hal-hal yang sudah dioptimisasi dapat dilakukan monetisasi, dan pada akhirnya model bisnis yang as usual kita jalankan dapat kita rubah menjadi hal-hal yang jauh lebih baik, tentu dengan ditunjang dengan segala macam resource, teknologi, apalagi saat ini dengan adanya AI. Dokumen strategi Big Data adalah blueprint komprehensif yang menyelaraskan inisiatif data dan tujuan bisnis. Tujuannya adalah menghubungkan strategi bisnis dengan inisiatif Big Data, membantu memulai perjalanan atau peta jalan dari Big Data, dan format dan publikasi dokumen yang lebih terstandarisasi. Struktur Big Data strategi dokumen antara lain bisnis strategi yang berawal dari dokumen korporasi. Kemudian ada juga Key Business Initiative. Ini juga merupakan turunan dari bisnis strategi yang nantinya akan menjadi strategi bisnis objektif, Key Decision, dan Financial Driver. Jadi memang uh, proses Big Data ini harus top down karena dimulai dari hal-hal yang bersifat strategik untuk diturunkan ke level operasional. Nah, prosesnya antara lain kita melakukan eh, identifikasi bisnis inisiatif terlebih dahulu. Dari situ, dari bisnis inisiatif, kita akan memetakan mana saja entiti-entiti yang terlibat di dalamnya, kemudian decision apa yang diharapkan dari dokumen tersebut, lalu metrik-metrik dari masing-masing action itu merupakan hal yang kita monitor, dan eh, kita identifikasi juga source data-data tersebut itu dari mana. Lalu bagaimana kita melakukan assessment dari nilai-nilai atau data tersebut. Kemudian kita lakukan feasibility assessment untuk implementasinya, dan tentu saja dilakukan prioritisasi itu ya untuk mana saja yang akan dilakukan. Jadi dari seluruh metrik atau action yang sudah kita identifikasi, kita prioritaskan agar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal karena melihat dari atau menyelaraskan dengan strategi korporasi secara keseluruhan. User experience itu memegang peranan kunci dalam big data karena dengan adanya user experience itu, maka eh, kita dapat menggrab data-data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuannya. Ya, yang menjadi fundamental yaitu user experience itu bukan hanya sekadar eh, laporan saja, data itu bukan hanya sekadar laporan, namun harus dapat berbicara gitu ya, dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan atau pengalaman dari user sendiri. Dan UX atau user experience juga ini menutup siklus analitik, membuat atau memahami keputusan stakeholder dan
mulai dengan tujuan akhir. User experience ini umumnya bisa kita lihat dari sebuah dashboard yang dapat kita proses. Antara lain adalah dashboard yang umumnya dibuat. Ini adalah kombinasi BI dengan analisis prediktif dan preskriptif, memiliki rekomendasi yang spesifik dan kontekstual, dan harus ada feedback loop untuk menyempurnakan supaya dapat diambil insight-nya, dan desainnya ini harus simple atau sederhana dan actionable. Nah, dampak dari adanya user experience ini antara lain adalah uh, kita melakukan shifting dari reporting biasa menjadi satu insight yang dapat diambil keputusannya karena dia memiliki rekomendasi, dan diharapkan hal ini juga bisa memberikan satu keputusan yang secara otomatis mudah untuk dilakukan. Dan selain itu, dengan adanya UX yang baik, ini akan meningkatkan engagement pelanggan dan mitra, dan tentu saja tercipta satu hubungan yang win-win-win gitu ya, antara customer, partner, dan juga perusahaan. Nah, perbedaan antara bisnis intelijen dan data science antara lain, untuk bisnis intelijen itu fokus pada data terstruktur dan historis, menjawab apa yang terjadi, menggunakan query dan reporting tools. Analisisnya bersifat deskriptif dan diagnostik, mendukung keputusan operasional. Sedangkan untuk data science, mengolah data terstruktur dan tidak terstruktur, menjawab apa yang akan terjadi. Artinya data science itu bisa melihat ke depan, menggunakan algoritma machine learning, analisis prediktif dan preskriptif, dan menciptakan model dan produk baru. Nah, data science one on one yang ada di dalam big data ini merupakan satu algoritma machine learning di mana di dalamnya terdapat hal-hal yang bersifat supervised, unsupervised, dan reinforcement learning untuk berbagai use case. Dan tentu saja merupakan model yang prediktif. Ini memanfaatkan regresi, klasifikasi, clustering, dan forecasting dan segmentasi. Dan untuk memastikan validasinya, ada validasi model yang terdiri dari testing, cross-validation, dan method performance untuk memastikan akurasi. Proses data science melibatkan eksplorasi data, rekayasa fitur, pemilihan dan pelatihan model, validasi, deployment, memerlukan kolaborasi yang erat. Nah, data lake adalah repositori terpusat untuk semua data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dalam format mentah, berbeda dengan data warehouse yang bersifat tradisional. Data lake ini memberikan fleksibilitas eksplorasi data, analitik lanjutan yang mendukung use case dari reporting hingga machine learning. Konsep dan karakteristiknya yaitu repositorinya itu terpusat untuk semua jenis data. Prosesnya antara lain mulai dari ingest, store, analyze, surface, dan act, fleksibel, scalable, dan mendukung eksplorasi tanpa skema. Nah, manfaat dan value proposition data lake adalah efisiensi dan penghematan biaya, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, akselerasi time to insight, demokratisasi akses data. Nah, tantangannya adalah adanya risiko, yaitu data swamp atau convergence, kompleksitas skill yang harus dimiliki. Solusinya antara lain menggunakan Hadoop atau cloud base seperti Amazon Cloud, Azure, Google Cloud, Analytics Sandbox, dan lain-lain. Nah, perbedaan data lake dan data warehouse, data lake ini eksplorasi dan Analytics Sandbox, sedangkan data warehouse hanya reporting dan BI. Tidak saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Dan adanya SQL on Hadoop pada data lake. Nah,
kita akan membahas mengenai bagaimana berpikir sebagai data scientist. Hal ini dimulai dari bisnis konteks yaitu why. Ini diawali dengan menentukan arah dan fokus analitik dari mulai key business inisiatif yang kita tentukan, siapa saja stakeholdernya, dan juga outputnya apa. Lalu fokus analitiknya itu apa? Kita tentukan, yaitu tentukan objek dan ruang lingkup analisis, yaitu strategic noun-nya atau key entities-nya atau bahasanya itu apa gitu ya. Mulai dari apakah itu kita membahas di bagian pertama, produk, store, dan lain-lain. Kemudian bisnis decision-nya apa? Itu keputusan yang dibuat dari stakeholder. Contoh, produk mana yang akan dipromosikan, kapan, dan lain-lain. Outputnya adalah apa yang harus dianalisis dan diputuskan. Dan how-nya, yaitu analytic intelligence-nya mengubah data menjadi insight. Antara lain kita membuat suatu business question, antara lain dari apa yang terjadi ke apa yang harus dilakukan, dengan buy analysis, uh, baik dari perspektif customer, waktu, lokasi, dan behavior. Lalu actionable scores, kita membuat satu score action, dan outputnya itu apa? Antara lain insight prediktif, preskriptif yang dihasilkan. Dan business action atau value-nya itu apa? Itu yang kita tetapkan juga, yaitu antara lain membuat dari decision menjadi rekomendasi dan menjadi score, dashboard dan UX yang actionable, dan outputnya adalah misalkan yang diharapkan keputusan lebih cepat, akurat, dan memiliki nilai keuntungan yang tinggi. Nah, untuk melakukan tadi kita sempat bahas mengenai buy analysis teknik. Ini merupakan teknik kolaboratif untuk mengidentifikasi prediktor kinerja bisnis yang lebih baik. Teknik ini digunakan bisnis SME dan data science untuk menemukan variabel dan metrik baru yang lebih prediktif, yaitu dan juga memanfaatkan proses tanya jawab natural dari bisnis stakeholder. Dan data science ini juga menemukan variabel dan metrik baru yang lebih prediktif terhadap performa. Format by analysis umumnya menggunakan satu template sederhana, yaitu menggunakan saya mau atau I want to, eh, dan juga menggunakan by. Jadi kalau diformulasikan I want to dan by. Misalkan kata kerja yang kita lihat adalah report, membandingkan, melihat metrik yang ditetapkan antara lain sales, margin, profit, dan lain-lain. Dimensinya bisa berupa city atau kota, wilayah, waktu, dan lain-lain. Contoh, saya mau mereport sales online menggunakan produk kategori, website, keyword, day of week, atau customer behavior. Jadi kasusnya antara lain ini adalah LeBron James, itu metriknya persentase menembak atau shooting percentage. Buy-nya adalah home, di mana di home atau di rumah atau di jalanan, day of rest, shoot area, lawan atau oponen, defender, weather. Insight yang ditemukan adalah satu hari istirahat, performanya turun. 4 hari istirahat, performa melonjak, dan seterusnya. Nilai dan output yang diharapkan adalah menghasilkan variabel dan metrik baru, dimensi yang tersembunyi, ide eksplorasi analitik, mendorong kolaborasi bisnis dan data scientist, dan variabel ini hanya dibatasi oleh kreativitas bisnis user. Nah, kita juga membuat satu skor development teknik, yaitu teknik itu menggunakan skor untuk mendukung keputusan bisnis kunci dengan mengagregasikan berbagai variabel dan metrik. Skor itu didefinisikan antara lain rating atau grade dinamis yang distandarisasi untuk membantu perbandingan, tracking performa, dan pengambilan keputusan, dapat memprediksi kemungkinan tindakan outcome tertentu. Lo measure berbasis analitik yang actionable untuk mendukung keputusan organisasi. Contohnya antara lain adalah IQ, itu standarnya 100 dengan deviasinya 15. Contoh adalah Vico Score untuk memprediksi kemampuan peminjam membayar pinjaman. Range-nya 300 sampai 850, dan
Di atas 650 itu kreditnya dikatakan bagus. Di atas 620 eh, financingnya sulit gitu ya. Dengan melihat komponen antara lain historic pembayaran, credit utilization, length of credit history, new credit, credit mix menggabungkan berbagai variabel finansial, kredit, payment, history menjadi satu angka prediktif. Kekuatan skor itu mengkonversi berbagai variabel dan metrik menjadi single number untuk decision making, dapat dimulai sederhana lalu di fine tuning untuk dengan metrik variabel yang baru dan hanya dibatasi oleh creative thinking dari business stakeholder. Bahkan dari studi kasus LeBron James dari by analysis dibuatkan dua skor, yaitu fatigue score dan juga motivation score. Fatigue score yaitu jam sejak permainan terakhir, waktu atau game yang dimainkan, minat bermain, kemudian tembakan yang dia dilakukan dan waktu tersisa home atau away. Motivation score ini dari in-game performance, opponent record, defender, volume of boost, playing for former team, dan juga penjualan dari LeBron jersey. Kombinasi kedua skor ini berarti rekomendasi defender, strategi defensif, individual, dan tim. Nah, selanjutnya adalah kita bahas mengenai teknik untuk mengidentifikasi peluang monetisasi atau pendapatan baru dari aset data dengan bekerja mundur dari rekomendasi potensial ke kebutuhan data dan analitik. Untuk melakukan monetization exercise, ini dibutuhkan 6 langkah, yaitu kita harus memahami produknya terlebih dahulu, eh, persona produk itu apa saja, persona stakeholder yang terkait, kemudian melakukan brainstorm rekomendasi potensial, yaitu identifikasi rekomendasi untuk mendukung keputusan stakeholder, dan identifikasi sumber data pendukung apa saja yang diperlukan. Kita juga melakukan prioritas dari peluang monetisasi dan setelah itu baru kita kembangkan rencananya. Nah, monetization exercise ini bermanfaat untuk produk lain baru, untuk pelanggan baru dan akuisisi baru, untuk revenue channel, peluang baru untuk partner dan pasar baru, dan kapabilitas. Nah, selanjutnya adalah perubahan atau metamorphosis exercise. Jadi dari exercise yang tadi dilakukan, ini kita melakukan satu perubahan. Dengan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah artikulasikan visi metamorfosis, yaitu kita harus pahami ramifikasi model bisnis baru berbasis data. Kita juga harus memahami pelanggan, artikulasikan value proposition-nya, dan definisikan apa sih yang dibutuhkan dari data dan analitiknya. Contohnya, antara lain, produsen mesin jet, jual mesin, menjual itu adalah penjual trust dan layanan. Produsen alat pertanian itu bukan hanya menjual peralatan, tapi dia menjual optimisasi hasil panen. Dan juga untuk pesawat sebenarnya dari awal yang menjual tiket menjadi menjual satu travel delight ya. Nah, selanjutnya adalah power of envisioning. Envisioning merupakan kemampuan untuk membayangkan masa depan dan mengkomunikasikan visi secara compelling. Dan di sini juga dibahas mengenai Big Data Vision Workshop. Itu merupakan satu engagement mendorong alignment organisasi dan memicu creative thinking tentang pemanfaatan data dan analitik. Tujuan Big Data Vision Workshop yaitu untuk proses formal dengan melakukan identifikasi dampak bisnis material, memfasilitasi visioning, itu mendorong stakeholder membayangkan realm of what possible dari data dan alignment serta roadmap. Itu menjelaskan antara bisnis dan IT dengan roadmap yang jelas. 5 tahapan workshop vision ini adalah pre-engagement research, stakeholder interview, explore with data science, yaitu membuat ilustrasi analitik dan mock-up UX-nya, melakukan workshop dan membuat satu rekomendasi.
Dan jangan lupa kita melakukan prioritization matrix, yaitu identifikasi use case yang tepat berdasarkan business value dan implementasi visibility dalam 9 sampai 12 bulan. Workshop ini untuk memastikan alignment penuh organisasi untuk menangkap potensi bisnis big data. Nah, yang terakhir adalah organizational ramification. Karena yang seperti kita ketahui, ancaman terbesar kesuksesan inisiatif big data adalah dari organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan unit atau fungsi Chief Data Monetization Officer. Lalu dibutuhkan juga privacy atau trust, governance. Nah, Chief Data Monetization Officer ini bertanggung jawab untuk monetisasi aset data, analitik, organisasi, mengkuantitatifkan nilai data, dan kolaborasi bisnis dan CEO untuk ROI. Nah, struktur organisasinya antara lain tim data science dan BI hotline ke LOB, dotted line ke atau bertanggung jawab langsung ke CDMO. Analytic Center of Excellence. Ini kita melakukan hiring, training, best practice management, tools evaluation, dan pelindungan legal. Selain itu juga harus ditetapkan privacy, trust, and decision governance. Antara lain, kita terapkan golden rule. Hanya karena Anda tahu sesuatu yang tentang pelanggan, tidak berarti Anda harus bertindak atas pengaturan tersebut. Privacy issue, kemudian organisasi juga membutuhkan decision governance yang formal, terdokumentasikan, yang berbeda dari data governance, itu mengatur capture, privacy, dan penggunaan insight untuk keputusan yang berdampak pada pelanggan. Yang terakhir adalah unleashing organizational creativity, atau kita mengeluarkan kreativitas organisasi melalui develop hipotesis, membuat test case, instrumen test, lalu tes-tes tersebut kita eksekusi, dan dari situ kita mengambil pelajaran dan dapat dilakukan untuk tes selanjutnya untuk meningkatkan performa atau melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, kesimpulan akhirnya, Big Data ini menggarisbawahi peran krusial data dalam transformasi bisnis dan keunggulan kompetitif di era digital. Oleh karena itu dibutuhkan integrasi secara holistik dari visi, organisasi, teknologi, dan kreativitas. Diperlukan juga visi dan monetisasi, visi yang jelas, motivasi dan data yang dipimpin customer data uh, Chief Data Management Officer, dan tentu perlu ditetapkan tata kelola untuk penggunaan big data. Nah, rekomendasi yang dapat disarankan antara lain kita harus mengembangkan visi data strategis, bentuk kepemimpinan data, data kelola keputusan, dan juga kita harus mendorong budaya eksperimental. Demikian presentasi dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.